Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita kembali kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Betapa pentingnya kita menuntut ilmu agar ibadah kita terperbaiki, ibadah kita sah menurut syariat, dan ibadah yang sah dekat dengan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas materi tentang hadis-hadis yang berkaitan akhlak, bahwa pentingnya menunaikan hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita di dalam fikih ibadah, dan kita akan membahas tentang sholat jamak qashar atau sholatnya musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atum minal adzab. Safar atau berpergian ini adalah sebagian dari azab atau sebagian dari siksa. Nah, azab itu artinya siksa. Jadi orang yang melakukan perjalanan jauh mengalami kesulitan, payah, banyak rintangan dan ujiannya. Meskipun pada zaman ini safar itu nikmat, kendaraannya pun kendaraan royal, kendaraan VIP, tetapi tetap yang menjadi hukum syariat bagi orang yang melakukan perjalanan dengan syarat ketentuan tertentu boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Ketahuilah jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab-sebab menjamak dan mengqashar sholat, yang pertama adalah musafir. Yang kedua karena sakit. Sakit salah satu alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk menjamak sholat. Yang ketiga sebab hujan pada zaman dahulu, tetapi sekarang sudah tidak berlaku. Dan yang keempat, ulama kontemporer menjelaskan tentang jamak sholat bagi orang yang terjebak dalam kemacetan parah. Yang pertama adalah ada sholat yang bisa dijamak saja. Yang kedua ada sholat yang bisa dijamak plus diqashar. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita bahas tentang menjamak sholat. Sebab-sebab diperbolehkannya menjamak sholat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Yang pertama adalah karena apa tadi? Musafir. Yang kedua karena hujan, dan ini berlaku pada hukum terdahulu. Tetapi sekarang sudah tidak bisa karena sudah ada payung dan semisalnya yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat ke masjid. Dan yang ketiga adalah sebab sakit dengan syarat ketentuan tertentu. Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu atau dua sholat di dalam satu tata cara pelaksanaan. Jadi kita diperbolehkan untuk menjamak sholat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Digabungkan antara zuhur dengan asar, baik ditarik ataupun diakhirkan, begitu juga maghrib dengan isya. Di sini terlebih dahulu dijelaskan oleh para ulama tentang syarat jamak takdim. Jamak takdim adalah menarik waktu sholat atau sholat yang kedua dikerjakan pada waktu yang pertama. Zuhur dengan asar, asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Maghrib dengan isya, maghribnya isya'nya dikerjakan pada waktu maghrib.
Beberapa syarat jamak takdim adalah yang pertama al-bada'atu bil ula. Salat yang dilakukan pertama kali mesti salat yang pertama. Kalau kita jamak takdim zuhur dengan asar, maka wajib mengerjakan zuhur dulu. Kalau kita jamak takdim maghrib dengan isya, wajib mengerjakan maghribnya dulu. Kalau terbalik maka jamak takdimnya tidak sah, sehingga nanti sholat yang kedua harus dikerjakan pada waktunya. Contohnya mengerjakan jamak takdim zuhur dengan asar, dikerjakan asar dulu kemudian zuhur. Maka yang sah adalah yang masuk waktu saja, yaitu zuhur. Asarnya nanti dikerjakan pada waktunya. Kecuali jika dia ingat bahwa jamak yang dilakukan salah. Setelah sholat asar kemudian zuhur. Setelah zuhur dia ingat urutan sholatnya terbalik, kemudian dia kerjakan asar lagi, maka sah jamak takdimnya. Begitu juga maghrib dengan isya. Berarti isyanya ditarik di waktu maghrib. Kenapa harus mengerjakan sholat yang pertama? Karena itu adalah sholat yang masuk pada waktunya. Dan sholat yang kedua statusnya sebagai pengikut saja kepada sholat yang pertama. Syarat yang kedua jamak takdim adalah niat menjamak sholat pada sholat yang pertama. Niat jamak itu kita lakukan pada sholat yang pertama. Kalau jamak zuhur dengan asar berarti niat jamaknya pada sholat zuhur. Jamak maghrib dengan isya berarti niat jamak takdimnya pada sholat maghrib. Dan niat itu dilakukan sama seperti sholat pada umumnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka dalam hatinya berniat sengaja aku menjamak zuhur dengan asar, sengaja aku menjamak maghrib dengan isya. Usalli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri, usalli fardhu isya majmu'an, usalli fardhu maghribi majmu'an ma'al isya. Dan sunnah ditambahkan dengan kata takdim, tapi ini bukan kewajibannya. Kalau kita hanya berniat sengaja saya menggabungkan sholat zuhur dengan asar, tanpa sengaja saya menggabungkan sholat zuhur dengan asar jamak takdim, takdimnya tidak disebutkan, maka tetap sah. Karena otomatis sholat yang kedua ditarik pada waktu yang pertama, disebut jamak takdim. Jadi sekurang-kurangnya niatnya seperti itu pada sholat yang pertama. Yang ketiga syarat jamak takdim al-muwalatu bainahuma. Antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua harus dikerjakan berurutan, terus menerus tanpa ada jedah ataupun pemisah. Jadi kalau kita niat pada sholat zuhur jamak takdim dengan asar, kita niat pada sholat maghrib jamak takdim dengan isya, setelah sholat zuhur, setelah sholat maghribnya kita berzikir dulu, doa dulu, ikut dengan imam, baik sengaja ataupun lupa, maka batallah jamaknya. Kenapa? Sudah ada pemisah antara zuhur dan asar itu. Kalaupun ada pemisah maka tidak boleh lama, tidak boleh panjang. Sekadar sekitar 2 rakaat sholat saja pemisahnya antara zuhur dengan asar. Contohnya setelah sholat zuhur kita cari shaf di belakang untuk menjamak dengan asar. Ataupun kalau memungkinkan kita menjamak sholat itu di shaf yang kita pakai untuk sholat sebelumnya. Tapi kalau mau berjamaah maka kita pilih sebaiknya shaf yang di belakang.
Dan yang keempat, syarat menjamak takdim sholat adalah dawamul uzri, uzur. Apa itu uzur? Alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Sebenarnya kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur, seseorang itu tidak boleh menjamak sholatnya tanpa ada alasan yang benar menurut syariat. Dari sini ke Teluk jamak. Kenapa jamak? Ya mau jamak aja katanya. Ataupun ada alasan tapi tidak dibenarkan oleh syariat, seperti karena hari Minggu dapat kondangan 5, akhirnya dia jamak sholat, ya nggak boleh, karena kondangan itu bukan uzur. Ataupun dia seorang pengantin, mungkin karena tamunya banyak sehingga tidak sempat sholat pada setiap waktu, dia jamak, itu pun tidak boleh. Uzur menjamak sholat adalah safar, yaitu berpergian, baik perginya pendek ataupun panjang. Seperti perginya pendek yang biasanya terjadi di kota-kota besar, dari kantor pulang ke rumah itu tidak sampai jarak untuk memperbolehkan qashar sholat, tidak sampai 94 km. Tapi kemacetan memang di kota itu luar biasa. Contoh, keluar kantor jam 5, biasanya kalau nggak macet sampai rumah jam 6, jam 6 seperempat. Tapi karena macet luar biasa dan dia punya dugaan kuat jika pulang jam 5, maka sampai rumah sekitar setengah 8 atau jam 8. Nah, posisi ketika masuknya waktu maghrib, dia sedang berada di jalan, terjebak macet, nggak memungkinkan untuk sholat. Maka di dalam hatinya nanti dia niat menjamak takhir maghrib kepada waktu isya, jadi boleh jamak. Ini 4 syarat untuk jamak takdim. Yang pertama adalah mengerjakan sholat yang masuk waktunya terlebih dahulu. Yang kedua, niat menjamak sholat itu pada sholat yang pertama. Yang ketiga, tidak boleh ada jedah ataupun pemisah yang panjang yang memutus antara kedua sholat itu. Dan yang keempat, uzur yang masih berlaku. Selanjutnya syarat jamak takhir. Tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir. Memundurkan waktu sholat yang pertama ke waktu yang kedua. Jadi kita ngerjakan zuhur dengan asar, zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Ngerjakan maghrib dengan isya, maghribnya dikerjakan di waktu isya. Yang sebenarnya menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat sehingga keluar waktunya, itu dosa besar bagi orang yang tidak ada kepentingan, alasan. Tapi ini keringanan bagi musafir, keringanan bagi orang yang uzur. Dia bisa menunda sholatnya, mengakhirkan sholatnya dari waktu yang pertama kepada waktu yang kedua. Nah, tambahan bagi orang yang bisa menjamak sholat ini, selain musafir karena hujan pada zaman dahulu, sakit, yang keempat adalah mempunyai profesi tertentu. Contoh, dokter. Dokter ini kapanpun harus siap siaga, dipanggil kalau ada emergensi, ada kasus darurat, ada jadwal operasi yang telah ditetapkan. Contoh, dokter spesialis jantung dijadwalkan operasi jam setengah 1, jam 1 siang, dan operasi itu memakan waktu bisa 5-6 jam. Nah, dia paham ketika operasi tidak mungkin pasien ini ditinggalkan untuk sholat asar, bisa mati, nyawa orang terancam. Maka bagi orang yang mempunyai profesi seperti ini diperbolehkan untuk menjamak takdim zuhur dengan asarnya.
Ingat ya Pak, jamak bukan berarti qashar. Jadi nggak ada istilah jamak harus qashar. Orang sholat qashar mesti dilakukan dengan jamak. Jamak itu tersendiri, qashar pun demikian. Contoh yang lain, ada orang yang dioperasi jam 5 sore. Operasi ini memakan waktu 3 jam. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Otomatis maghribnya lewat. Maka nanti ketika dia operasi, masuk waktu maghrib, niat jamak takhir. Jadi maghribnya nanti dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya pada waktu isya. Ini yang 4 uzur yang harus kita ketahui sebab diperbolehkan jamak. Nah, sedangkan jamak takhir ini ada 2 syarat. Yang pertama, niyatut takhir, niat mengakhirkan sholat yang pertama pada waktu sholat yang pertama. Saya ulangi, niat mengakhirkan sholat pada waktu sholat yang pertama. Jadi ini beda-beda tipis antara jamak takdim dengan takhir. Kalau jamak takdim niatnya di sholat yang pertama. Kalau jamak takhir niatnya di waktu sholat yang pertama. Jadi waktunya. Kita lagi bawa mobil, lagi dalam keadaan uzur, masuk waktu zuhur, dalam hati ngomong, saya niat jamak takhir. Lagi di atas bis, bisnya belum berhenti, masuk waktu maghrib, ternyata bis berhenti jam 7:30 malam. Dalam hatinya ngomong, saya niat jamak takhir. Makanya kalau jamak takdim niatnya di sholat yang pertama ketika takbiratul ihram. Kalau jamak takhir niatnya di waktu sholat yang pertama. Sehingga nanti ketika mengerjakan jamak takhir, mengerjakan isya kemudian maghrib, tidak perlu niat jamak lagi karena niatnya sudah di waktu yang pertama. Jadi selagi waktu yang pertama masih ada, diperbolehkan kita untuk niat jamak takhir. Contoh, ketika mudik lagi di perjalanan, masuk waktu zuhur, dalam hati sebentar lagi lah nyari rest area untuk sholat zuhur. Ternyata terjebak macet. Maka selagi waktu zuhur itu belum habis, untuk kehati-hatian niat jamak takhir saja. Kalaupun nanti waktu zuhur habis, kita sudah bisa jamak takhir. Kalau waktu zuhur masih ketemu, kita bisa sholat di masjid terdekat, maka tidak perlu mengambil jamak takhirnya tadi, tetap bisa jamak takdim ataupun sholat sempurna biasa. Jadi niat jamak takhir itu tidak wajib diambil jika mempunyai keluangan waktu untuk menjamak takdim atau ketika seseorang itu uzurnya hilang, uzurnya sudah habis. Contoh, dia sakit, jamak takdim. Orang sakit kan boleh jamak Pak, jamak takdim zuhur dengan asar, tapi bukan sakit-sakit yang ringan kayak kita pening nggak ada duit, nggak boleh jamak. Tahu sakit gigi, sakit perut, yang sakit biasa. Tapi kalau sakit yang seperti udah di UGD, infus di mana-mana, sakit parah, bahkan dokter pun sudah mengatakan dia terkena sakit yang cukup parah, baru boleh jamak. Dia niat jamak takdim zuhur dengan asar. Setelah mengerjakan zuhur sembuh penyakitnya, maka sholat asarnya nggak boleh dijamak. Kenapa? Karena uzurnya sudah hilang. Contoh, rumahnya di Merak, dia kerjanya di Bakauheni.
Dia niat jamak takdim zuhur dengan asar, tapi belum status musafir ini, karena memang kerjanya seperti itu. Setelah sholat zuhur, rupanya kapal sudah bersandar di Merak, sehingga uzurnya sudah habis, maka dia tidak boleh untuk menjamak. Baik, maka yang pertama niat jamak takhir, niatnya pada waktu sholat yang pertama. Yang kedua, uzurnya, alasan menjamak itu masih harus tetap berlaku. Ini sholat jamak. Yang kedua, sholat qashar. Qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2, yang bisa diqashar zuhur, asar, dan isya. Syarat sholat qashar itu ada 7. Yang pertama, ayyakunas safaru marhalataini. Perjalanan yang ditempuh minimal sejauh 2 marhalah atau setara dengan 94 km. Dan ini dihitung sekali jalan, bukan PP. Contohnya dari sini ke metro kan nggak nyampe 94. Tapi kalau pulang pergi mungkin nyampe. Jadi minimal 1 kali perjalanan. Dari sini mau ke Jakarta, meskipun naik pesawat yang hanya setengah jam, tapi kalau sudah sampai minimal 94 km. Dan ini pendapat mayoritas ulama, meskipun ada beberapa pendapat lain yang kurang dari 94. Maka walaupun perjalanannya singkat, naik pesawat contohnya yang hanya 1 jam atau setengah jam kurang lebih, kalau sudah 94 maka dia sudah bisa untuk mengqashar sholat. Yang kedua, syarat qashar sholat itu perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang mubah, artinya perjalanan yang tidak ada artinya perjalanan yang tidak dilarang oleh syariat. Contohnya perjalanan maksiat ataupun perjalanan yang tidak ada sebab. Dari sini ke Jakarta, ngapain Pak? Ya nggak ngapa-ngapain, cuman mau ke Jakarta aja, nggak ada tujuan, maka nggak boleh mengqashar sholat. Atau dari Lampung ke Bogor, mau ngapain? Mau wisata, cuman wisata saja, dari sini ke Bogor, ke Taman Safari terus pulang, nggak ada tujuan selain wisata, juga tidak diperbolehkan untuk qashar. Tapi kalau sambil ke Bogor ke rumah saudara, kemudian nanti ada wisatanya jalan-jalan, maka boleh untuk mengqashar sholat selagi bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga, syarat mengqashar sholat adalah mengetahui hukum qashar, mengetahui bahwa qashar itu boleh dilakukan. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu hukum mengqashar sholat, maka dia nggak boleh qashar sholat. Nggak tahu caranya bagaimana mengqashar, maka dia tidak boleh melakukannya. Yang keempat, syarat mengqashar sholat adalah niatul qasri indal ihram. Niat qashar sholat itu ketika takbiratul ihram. Nah, ini perbedaan antara niat jamak takdim, jamak takhir, dan qashar sholat. Perhatikan di sini, kalau jamak takdim tadi niatnya di sholat yang pertama saja, zuhur dengan asar, niatnya di sholat zuhur. Ketika melaksanakan asarnya tidak perlu niat jamak lagi. Maghrib dengan isya, niat jamaknya di waktu maghrib. Ketika melaksanakan isya tidak perlu niat jamak lagi. Kalau jamak takhir, niatnya pada waktu sholat yang pertama saja. Sedangkan sholat qashar niatnya mesti pada kedua sholat. Ketika mau zuhurnya niat jamak plus qashar. Ketika asarnya niat qashar, karena niat jamaknya sudah tadi.
Jadi melaksanakan zuhurnya mesti ada niat qashar, begitu juga melaksanakan asarnya, karena sholat yang 4 rakaat ini akan kita ringkas. Nah, boleh tidak orang yang qashar sholat melaksanakan sholat sunnah? Boleh, tapi sholat sunnah yang memang dilaksanakan walaupun dalam keadaan musafir. Karena musafir itu dihilangkan darinya sebagian beban melaksanakan sholat. Contohnya yang 4 rakaat diringankan menjadi 2, maka setelahnya tidak perlu qobliyah dan ba'diyah lagi. Musafir walaupun mengerjakan 2 rakaat sholat qashar tetap pahalanya sempurna, kecuali seperti qobliyah subuh yang tetap boleh dilaksanakan. Kemudian sholat witir, sholat tahajud tetap boleh dilaksanakan meskipun musafir. Selanjutnya, syarat mengqashar sholat adalah orang yang mengqashar sholat itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Kalau kita transit atau sholat di masjid terdekat dalam keadaan sudah boleh qashar sholat, maka sholat yang ingin kita ikuti di masjid terdekat itu secara berjamaah mesti mengikuti rakaat sempurna. Contoh, transit di rest area masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur berjamaah, zuhurnya ya 4 rakaat sesuai dengan ketentuan imam. Jadi nggak boleh kita melaksanakan sholat qashar sedangkan sholat yang sempurna sedang berlangsung. Datang ke masjid lagi sholat zuhur, kita buat jamaah lagi, nggak boleh. Jadi harus ikut sholat yang sempurna. Tapi kalau kita datang ke masjidnya, sholat zuhurnya udah selesai, sholat yang 5 waktunya udah selesai dikerjakan, baru boleh kita mengqashar sholat. Dan kebalikannya, ketika imamnya itu melaksanakan sholat qashar, makmumnya boleh sholat sempurna. Katakan ada yang kerja bersih-bersih di rest area, dia bukan musafir, sholat di masjid rest area, dia bermakmum kepada imam yang qashar. Itu ada yang sholat sendiri, saya berjamaah, rupanya imamnya qashar, maka tetap sah sholatnya. Dan status orang yang sholat sempurna ini tinggal menambah kekurangan rakaatnya setelah imam salam, seperti musafir. Baik, berapa batasan maksimal mengqashar sholat bagi musafir? Yang pertama, batasan maksimal mengqashar sholat bagi musafir yang sudah mengetahui berapa lama perjalanannya adalah 3 hari. Contoh, dia mau ke Jakarta 5 hari untuk urusan kerja, maka 3 hari diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kalau udah qashar pasti boleh jamak, tapi tidak sebaliknya. Ke Jakarta hari Senin, maka hari pertama bolehnya dia qashar sholat dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, kemudian pulang hari Jumat. Jadi kalau ditotal dengan hari berangkat dan hari pulang 5 hari, tapi pergi dan pulang ini tidak dihitung. Yang dihitung hari setelah sampai di tempat tujuannya. Nah, tapi kalau orang yang musafir ini sudah ada niat mukim, niat menetap di satu tempat, maka tidak boleh lagi dia mengqashar sholat setelah tiba di tempat tersebut. Contoh, mudik lebaran, udah tahu nih di rumah mertua mau stay 1 minggu, udah tahu nih di rumah orang tua di kampung mau netep 2 minggu, kita udah ada niat netep,
maka sampai di situ nggak boleh mengqashar sholat lagi karena status musafirnya sudah hilang. Kemudian jika seseorang itu tidak mengetahui pasti berapa hari dia akan menetap di satu tempat, contoh disuruh dari kerjaan untuk ke Jakarta, mungkin kira-kiranya 1 minggu, ternyata setelah 1 minggu pekerjaannya belum selesai, nambah 1 minggu lagi, maka orang yang tidak mengetahui pasti berapa hari dia akan pergi ke satu tempat, maksimal mengqashar sholatnya, maksimal jamak qasornya 15 hari. Ini jangan disalahpahami, jangan keliru, nanti apa yang dijelaskan beda dengan yang disampaikan bapak-bapak kepada orang lain. Jadi nanti rekamannya diputar ulang biar nggak salah. Tapi alhasil ketika kita sudah sampai di satu tempat ataupun kita melakukan perjalanan bersama keluarga yang tidak ada halangan apapun, tidak terburu waktu ataupun jadwal, maka lebih baik sholat sempurna. Maka kalau sudah menetap atau sudah lebih dari 3 hari, maka lebih baik sholat sempurna. Kenapa? Karena kita akan banyak kehilangan pahala jamaah ketika selalu jamak qashar. Sholat yang keduanya otomatis sendirian, atau sholat yang keduanya mungkin 2-3 orang saja. Baik seperti itu. Ini ketentuan jamak baik takdim, takhir dan mengqashar sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait jamak dan qashar silahkan ditanyakan, yang mampu saya jawab. Iya. Ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuan perginya untuk apa? Hanya untuk wisata, contohnya pakai kendaraan pribadi, cuman mau ke Jakarta untuk wisata, entah ke Ragunan, entah ke Dufan sama keluarga, nggak boleh jamak sholat karena tujuannya hanya wisata semata. Tapi kalau tujuannya kerja, dari sini ke Tanah Abang mau cari barang untuk dijual di Lampung, sedangkan dia diperbolehkan untuk mengqashar sholat, sedangkan dia memakai kendaraan pribadi, tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Bahkan qashar sholat itu lebih utama jika menyulitkan dia untuk berhenti setiap waktu sholat. Jadi tinggal bagaimana kita yang merasakan sulit tidak berhenti setiap waktu. Oh tidak, silahkan berhenti, sholat sempurna lebih baik. Tapi kalau misalnya pergi dengan orang kantor, kendaraan umum, apalagi di tempat kita ini bisnya berhenti kan waktu makan bukan waktu sholat, maka lebih baik di jamak qashar sholatnya. Padahal di bis kita itu, Pak, 90% bahkan 99% penumpangnya muslim, tapi waktu sholat nggak berhenti. Contohnya apa? Subuh. Kalau di Malaysia walaupun 40% penumpangnya non muslim, tetap berhenti waktu sholat. Ada yang lain, Pak? Iya.
Baik, jamak takdim dilakukan sebelum berangkat atau jamak takhir dilakukan setelah sampai tempat tujuan. Contoh, dari sini mau ke Jakarta, pesawat boarding jam 2. Sholat zuhur di Masjid Al-Ikhlas, jamak qashar dengan asar, nggak boleh. Kenapa? Karena belum ada uzurnya. Jadi minimal orang yang boleh menjamak qashar sholatnya adalah ketika sudah keluar dari batas kampungnya. Kampungnya mana? Waidadi. Maka sholat zuhurnya jangan di sini. Sholat zuhurnya di mana? Di Ad-Du'a wa Halim. Nah, baru boleh jamak qashar. Contohnya yang lain, mau naik Damri, rumahnya di mana? Rumahnya di Waidadi. Naik Damri di Raja Basah nih, sholat maghribnya di sini, Damrinya jam 7. Setelah maghrib dia jamak qashar dengan isya, nggak boleh. Kenapa? Belum keluar dari kampungnya. Tapi maghribannya di masjid di luar kampungnya, di luar Waidadi, mau di masjid dekat Unila, mau di masjid dekat Al-Kausar. Jadi minimal jamak qashar itu diperbolehkan kalau sudah keluar dari kampungnya. Begitu juga jamak takhir. Turun dari kapal, sholat zuhur sudah masuk, nantilah saya jamak takhirnya di Masjid Al-Ikhlas aja, biar sekalian asar berjamaah. Turun kapal jam 1, kemungkinan asar udah nyampe sini. Nyampe sini asar, dia sholat asar kemudian zuhur, maka sudah tidak boleh jamak qashar dan statusnya berdosa meninggalkan zuhur. Kenapa? Karena uzurnya sudah habis, udah bukan musafir lagi, udah masuk kampungnya. Ada yang lain? Iya Pak. Salam. Masalah jamak sholat tata cara seperti apa? Itu bisa bilang seperti tadi. Kalau jalan juga saya sholat aja, saya jamak. Kalau kampung, tata cara seperti apa? Tata cara sholat jamak biasa seperti sholat umumnya, hanya saja yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Contoh jamak takdim zuhur dengan asar, kita sholat zuhur. Kalau sholat sendirian langsung jamak qashar. Kalau sholat dengan jamaah setempat maka zuhurnya tidak diringkas, zuhur tetap 4 rakaat. Setelah melaksanakan zuhur salam, langsung bangun lagi untuk melaksanakan asarnya. Sengaja aku sholat asar qashar. Begitu juga maghrib dengan isya'nya. Perbedaan rukun syarat dalam sholatnya tidak ada, hanya saja yang dikurangi hanya rokaatnya, yang 4 menjadi 2. Tapi kalau bagi orang yang nggak mau mengambil qashar di dalam sholat, dia sudah musafir, kesulitan pula, tapi masih memaksakan diri untuk sholat sempurna, maka ini termasuk kesombongan. Contoh di acara kantor, dari sini dikirim 1 bis untuk studi banding ke perusahaan A. Akhirnya cuman dia yang minta setiap waktu sholat berhenti. Ini kan nyusahin orang lain, padahal ngejar waktu dan lain sebagainya. Udah ada keringanan untuk jamak qashar, silahkan diambil. Kecuali tadi pakai kendaraan pribadi, jalan-jalan santai. Dan kita pun rasanya pingin sholat sempurna, tidak ada halangan. Bahkan sholat sempurna kan biasanya pahalanya lebih besar karena jamaahnya lebih ramai. Maka silahkan diambil, boleh. Yang lain Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah jamak takdim ya, sudah ditarik nih si asar ini ke zuhur. Ya. Perhitungan tadi bahwa kita akan melewati batas waktunya. Ternyata
selesai umpama operasi tadi di sampai waktu asar, ternyata selesai itu, apakah batal itu sudah asar yang sudah dikerjain di waktu zuhur itu, apakah batal harus mengerjakan asar lagi, Ustaz? Orang yang menjamak takdim sholatnya zuhur dengan asar, setelah jamak takdim rupanya sampai di tempat tujuan belum masuk waktu asar, apakah sholat asarnya batal? Ya jawabannya sah, kewajiban asarnya sudah gugur. Contohnya apa tadi? Contohnya biar mudah, orang yang turun dari kapal, turun di Bakau, masuk waktu zuhur, jamaklah dia zuhur dengan asar, sampai di Waidadi di kampungnya belum asar, atau sampai di Waidadi baru masuk azan asar, apakah wajib dia sholat asar lagi? Tidak. Kenapa? Karena sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau sholat asar lagi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena untuk mencari pahala yang lebih banyak. Namanya sholat mencari fadilah, keutamaannya lebih besar. Tetapi ketika seseorang itu di tengah perjalanan musafir kemudian tidak jadi bersafar, di tengah perjalanan kemudian baru mau sholat, rupanya ada barang yang ketinggalan, atau baru sampai bandara rupanya telat, tiketnya hangus, nggak jadi musafir, maka sholat jamak kosornya batal, nggak bisa dilakukan, maka dia harus sholat sempurna. Udah masuk Pak? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama bisa mengamalkan dan menyampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila masih ada pertanyaan bisa kita sambung pada minggu depan. Yang benar hanya datang daripada Allah. Sama-sama kita tutup, kita sempurnakan majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.